Shalom, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Senang bertemu kembali melalui kanal YouTube HGIP Jambi dalam renungan harian hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita, Yesus Kristus, itulah yang memelihara dan memberkati kamu sekalian. Amin. Saudaraku, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan harian bagi kita hari ini, Selasa tanggal 29 Agustus 2023, tertulis di Kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-9. Isinya demikian, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku, jika kita lihat dari sudut penciptaan Allah, atau sejak manusia diciptakan oleh Allah, adalah sangat jelas dikatakan di sana bahwa kehidupan manusia itu adalah sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Atau boleh dikatakan kehendak Allah di dalam kehidupan manusia adalah hidup bersama-sama. Sebab Dia mengatakan tidak baik bagi manusia itu seorang diri. Maka menurut Allah, manusia di dalam kehidupannya yang baik adalah hidup bersama-sama, bukan hidup seorang diri atau hidup dengan menyendiri, menjauh dari sesama. Memang kita tahu bahwa manusia disebut sebagai makhluk sosial yang hidup saling keterkaitan atau saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain. Ada keterkaitan di antara sesama. Saudaraku, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, ketika hidup ini kita jalani tanpa kehendak Allah, maka boleh dikatakan bahkan dirasakan bahwa kehidupan ini dipenuhi dengan ketidakpastian. Karena hanya oleh keinginan masing-masinglah yang benar menurut masing-masing. Atau kebenaran masing-masinglah yang menjadi panduan daripada kehidupan masing-masing. Jadi antara yang satu dengan yang lain boleh saja memang tidak saling melengkapi. Maka kekhawatiran bahkan cenderung kepada keadaan hidup yang dipenuhi dengan ketidakpastian. Itulah yang menjadi tujuan atau alamat atau bagian daripada kehidupan. Jika kita hidup atau jika manusia hidup tanpa rencana Allah. Saudaraku, hanya untuk mementingkan diri sendirilah yang akan terjadi. Apa yang benar menurut saya, itulah yang benar yang akan saya lakukan.
Walaupun itu belum tentu benar menurut pandangan umum, atau tidak diterima, atau tidak berterima oleh umum. Di keadaan hidup tersebut kita diingatkan oleh Tuhan. Ketika manusia berlomba-lomba mengupayakan yang mereka atau yang masing-masing ingini, disitulah kita disapa oleh firman Tuhan hari ini. Berdua atau bersama-sama lebih baik daripada seorang diri. Memikirkan hidup bersama adalah lebih baik daripada memikirkan hanya hidup untuk diri sendiri. Maka untuk hal itu kita diingini oleh Tuhan untuk bersama-sama atau di dalam perbedaan yang kita miliki. Karena memang kita sebagai makhluk sosial adalah juga memiliki perbedaan yang ragam. Tapi di keragaman perbedaan tersebut, tentu itu memang ada dan diberikan oleh Allah kepada kita. Dan oleh karena itu, di keragaman itu, Tuhan mengingini agar kita hidup saling melengkapi, saling memotivasi, saling menopang. Kelemahan tertutupi oleh keistimewaan yang orang lain, atau keistimewaan yang lain menutupi kelemahan yang ada di sesama. Sebab manusia tidak ada yang sempurna. Tetapi kesempurnaan hidup akan boleh kita rasakan di kesediaan untuk bersama-sama. Itulah yang dikatakan atau itulah yang dilaksanakan oleh Yesus untuk kita semuanya. Dia datang, dia mau memahami kita agar kehidupan kita lebih terbangun. Agar sukacita kita boleh semakin kita rasakan. Dan kita menjadi berkat bagi semua. Untuk hal itu, saudaraku yang baik hati, yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah dan marilah untuk membangun kehidupan yang bersama-sama. Hingga tidak ada gap atau jarak pemisah antara kita atau antara saya dengan kamu, antara mereka dengan kami. Tapi semuanya adalah kita. Sebab kita adalah saudara satu di dalam Tuhan, yaitu yang menerima kasih karunia Tuhan. Dengan kebersamaan itu juga, kita akan boleh kuat. Kita akan bisa melakukan banyak hal yang berhubungan dengan kehidupan yang baru, kehidupan yang Tuhan ingini. Marilah untuk bersama-sama dan meninggalkan kehidupan yang hanya untuk memikirkan diri sendiri. Sebab keinginan Allah berdua bersama adalah baik dan lebih baik dan paling baik daripada hidup seorang diri. Kiranya dengan cara atau dengan gaya hidup tersebut, maka kasih di antara kita sesama, setanah air, sebangsa dan setanah air, seiman, sukacita akan menjadi bagian daripada kehidupan kita. Dan kita akan menjadi berkat bagi semua. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, terpujilah namamu, karena Tuhan mengingatkan kami tentang kehidupan yang lebih baik dan yang paling baik. Bersama-sama atau hidup bersama-sama, saling melengkapi, saling menopang, saling memotivasi. Itulah menjadi kesempatan bagi kami semuanya untuk berjalan dengan pasti ke arah yang lebih baik, bahkan ke arah yang Tuhan kehendaki bagi kami semuanya. Kami ini adalah pribadi atau komunitas yang Tuhan ingini untuk berguna bagi semua. Tuhan, hari ini kami akan melanjutkan tugas-tugas kami sebagaimana potensi atau talenta yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Berkati kami semuanya dan mampukan kami untuk menjadi berkat bagi semua. Terpujilah namamu Tuhan kini dan selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Horas.